Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo Sobat Pelatihan, apa kabar? Semangat pagi. Bahagia sekali saya, Eni Yakut, kali ini berkesempatan didaulat untuk memberikan sedikit pembuka pada acara pelatihan kali ini. Dan saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan madrasah inklusif, wujud pendidikan tanpa diskriminasi, setara untuk semua. Sobat pelatihan yang diberkahi Allah, pendidikan inklusif merupakan konsekuensi lanjutan dari kebijakan Global Education for All atau pendidikan untuk semua yang dicanangkan oleh UNESCO tahun 1990. Dan hasil konferensi dunia di Salamanca tahun 1994. Dalam piagam persaudaraan manusia yang ditandatangani oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Ahmed Al-Thayyib bersama pemimpin gereja Katolik, Paus Fransiskus di Abu Dhabi di tahun 2019 lalu, salah satu poinnya menegaskan bahwa perlindungan hak-hak orang yang lanjut usia atau lansia, kaum lemah atau duafa, berkebutuhan khusus, dan orang yang tertindas adalah kewajiban keagamaan dan sosial yang harus dijamin dan dipertahankan melalui undang-undang yang tegas dan pelaksanaan perjanjian internasional yang relevan. Sobat pelatihan, di Indonesia sendiri, komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ada 24 hak penyandang disabilitas yang diatur dalam regulasi ini, yang salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua harus berada bersama para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan mengarungi kehidupan mereka yang lebih baik. Dalam hal memperoleh hak pendidikan ini, pemerintah juga telah menetapkan PP nomor 13 tahun 2020. Peraturan pemerintah ini juga mengamanatkan pada kita, jajaran di Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk berkomitmen memberikan akomodasi yang layak bagi pendidikan, bagi peserta didik, penyandang disabilitas melalui dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sobat pelatihan, fasilitas penyediaan akomodasi yang layak pada peraturan pemerintah tersebut meliputi yang pertama, penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan. Dan yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, penyediaan kurikulum. Pelatihan ini, sobat pelatihan, mungkin salah satu pendukung dari poin yang ketiga tadi. Dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Dilakukan dengan dukungan unit layanan disabilitas atau ULD yang dibentuk di setiap kantor Kementerian Agama, kabupaten kota, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak di seluruh jajaran Kementerian Agama. Dari hulu hingga hilir bergerak bersama memberikan dukungan fasilitasi akomodasi yang layak tersebut. Sobat pelatihan yang berbahagia, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan pembelajaran yang bermakna bagi semua anak dalam sekolah atau madrasah reguler. Idealnya, pengertian ini memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas atau yang bukan untuk mengikuti kelas yang sama di sekolah terdekat dengan dukungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pendidikan inklusif ini, sobat pelatihan, menjadi cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar penyandang disabilitas agar lebih terlayani, ramah anak, berspektif kesetaraan gender, jauh dari kekerasan dan memberikan kenyamanan kepada siapa saja. Sebab dalam pendidikan inklusif, semua diterima, semua dihargai, semua dihormati dan diberi kesempatan yang sama. Kita sangat menyadari bahwa pemberian fasilitasi akomodasi yang layak kepada para penyandang disabilitas ini bukanlah semata-mata kita melaksanakan keharusan konstitusi negara dan kemanusiaan, tapi juga kewajiban keagamaan. Ini yang paling utama, sebab agama sangat memuliakan manusia apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah,
Data EMIS Kemenak RI tahun 2022 kemarin menunjukkan dari 10.489.696 peserta didik yang belajar di madrasah, terdapat 48.423 peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Sehingga melaksanakan pendidikan inklusif di madrasah ini menjadi sebuah atau sesuatu keniscayaan bagi PDBK yang belajar di madrasah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kepercayaan masyarakat akan pendidikan madrasah semakin meningkat, dan ini suatu blessing yang luar biasa buat kita semua di keluarga besar Kementerian Agama. Sehingga kehadiran PDBK di madrasah juga tidak bisa dibendung lagi. Menyadari hal ini, Sobat Pelatihan, sejumlah upaya dilakukan oleh Kementerian Agama. Misalnya, Kementerian Agama telah membentuk Pokja Pendidikan Islam Inklusif. Alhamdulillah, sebagai bunda inklusif, saya termasuk salah satu yang menjadi tukang kompor agar pendidikan Islam inklusif ini berjalan dengan lebih cepat lagi. Yang mana tugasnya mengkoordinasikan semua program di setiap direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk penanganan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas. Kementerian Agama juga menetapkan terbentuknya Forum Pendidik Madrasah Inklusif atau FPMI. FPMI ini telah berkembang lebih dari 15 provinsi hingga kabupaten kota di Indonesia dan sangat berperan aktif dalam pembentukan atau runningnya Pokja Pendidikan Islam Inklusif ini. Dan Forum Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Inklusif atau FPDPI Pusat. Tentu saja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergerak bersama, berkolaborasi, bersinergi secara inovatif untuk mengembangkan pendidikan Islam inklusif ini. Dalam hal regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif, Sobat Pelatihan, Kementerian Agama sudah mengeluarkan PMA nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Ada juga Kepdirjen Pendis nomor 604 tahun 2022 kemarin tentang Juknis Penetapan Madrasah Inklusif. Ada Kepdirjen Pendis nomor 758 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dan Kepdirjen Pendidikan nomor 3533 tahun 2023 tentang roadmap pengembangan pendidikan Islam inklusif tahun 2023 sampai tahun 2026 nanti. Roadmap ini yang akan menjadi acuan kita, cara jalan kita, guidance kita untuk menuju pendidikan inklusif yang seperti kita harapkan bersama. Sobat Pelatihan, ada 3 hal strategis yang perlu kita lakukan oleh dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan inklusif ini. Yang pertama yaitu deteksi dini penyandang disabilitas. Ragamnya seperti apa, jenisnya apa aja, karakteristiknya seperti apa. Karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, otomatis penanganannya pun akan berbeda. Semua harus mendapatkan pendidikan yang layak. Kita harus menjemput bola, memastikan para penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan. Dan yang kedua, Sobat Pelatihan, memberikan perlakuan yang tepat kepada para penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya, karakteristiknya, dan situasi kondisinya. Karena itu, harus diawali dengan deteksi dini yang akurat. Dan yang ketiga, memberikan dukungan lingkungan yang kuat, baik di keluarga, kelas belajar maupun kebijakannya. Mulai dari regulasi sampai ekosistem sekolah maupun orang tua di keluarganya harus bersama-sama mendukung upaya ini. Tidak bisa satu elemen yang absen. Sobat Pelatihan, semua harus sejalan dan mendukung upaya fasilitasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Jangan sampai anak-anak dengan disabilitas ini diperlakukan dan dilayani dengan baik di kelas, tetapi di luar kelas dibully, direndahkan, bahkan ditelantarkan. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menggerakkan pendidikan inklusif, sehingga terbentuk ekosistem pendidikan yang inklusif, ramah anak, anti kekerasan. Sobat Pelatihan yang berbahagia, saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah kolaborasi ini. Ada salah satu buku Menuju Indonesia Inklusif ya dari Mbak Angki Yudhistia menerapkan bahwa menurut pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, semua tidak boleh ditinggalkan, semua harus ikut serta. Nobody left behind. Termasuk dalam pembangunan ini para penyandang disabilitas juga tidak boleh kita tinggalkan.
Tentang kolaborasi ini juga kita dikenalkan dengan namanya Pentahelix Collaboration. Di sana mulai dari pemerintah, masyarakat, kemudian juga akademisi, sobat pelatihan termasuk di dalamnya ini, kemudian juga para media dan para pebisnis atau UMKM semua harus bekerja sama. Pemerintah yang dengan regulasinya, kemudian masyarakat dengan penghapusan stigma-stigma negatif di masyarakat. Bagaimana para penyandang disabilitas ini harus diterima equally. Itu harus bareng-bareng. Kemudian media yang bisa mensupport berita-berita tentang disabilitas ini, bagaimana meningkatkan derajat mereka dengan baik di masyarakat. Kemudian para akademisi tentu saja Bapak Ibu, para sobat pelatihan ini ada di dalamnya. Bagaimana menentukan roadmap untuk menuju ke sana. Kemudian sobat pelatihan yang berbahagia, terakhir saya ingin mengajak kepada semua unsur masyarakat, ayo mari kita berinovasi, menggerakkan pendidikan inklusif di negeri ini. Kenapa kok inovasi? Karena dengan kreativitas dan inovasilah semua potensi dapat dioptimalkan untuk menghadapi hambatan dan tantangan yang ada. Lalu kenapa harus pendidikan inklusif? Karena dengan menggerakkan pendidikan inklusif diibaratkan buy one get five. Beli 1 dapat 5. Ini kalau ibu-ibu pasti seneng banget ini. Ya, beli 1 dapat 2 aja udah seneng, apalagi dapat 5. Yang pertama, sobat pelatihan, dengan pendidikan inklusif, layanan kebutuhan disabilitas terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, pendidikan inklusif, dengan pendidikan inklusif, layanan pendidikan pasti ramah anak. Tidak mungkin tidak. Kemudian yang ketiga, dengan pendidikan inklusif, layanan pendidikan berperspektif kesetaraan gender tercapai. Dan yang keempat, dengan pendidikan inklusif, layanan pendidikan di sekolah penuh nilai akhlak, jauh dari kekerasan. Dan yang terakhir, dengan pendidikan inklusif, kenyamanan belajar terwujudkan karena siapapun diterima, siapapun dihargai, siapapun dihormati, sisi kemanusiaannya. Jadi suatu basic learning yang sangat kuat bagi anak-anak didik kita. Menghargai, menerima, kemudian menghormati sisi kemanusiaan orang lain. Ini salah satu basic pelajaran yang utama. Sobat pelatihan, untuk mewujudkan ekosistem pendidikan Islam yang inklusif ini, semua warga Kementerian Agama tidak boleh lagi alpa, tidak boleh lagi berdiam diri tanpa kontribusi nyata. Komitmen harus digaungkan untuk tujuan mulai pemenuhan hak, berdimensi kemanusiaan, dan berdimensi ibadah ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu yang dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa diskriminasi, setara untuk semua. Terima kasih, selamat mengikuti pelatihan, semoga tetap semangat dan selalu istiqomah. Ingat bahwa salah satu hambatan dan tantangan terbesar bagi seorang pembelajar itu adalah stay istiqomah. Belajar sekarang, semangat belajar, pasti bisa. Tapi istiqomah semangat belajar, itu tantangan luar biasa. Selamat belajar sobat pelatihan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.